halaman 626 dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tugas 2 perekonomian Indonesia mengenai artikel judulnya Media in Indonesia Bercacat dan Scopus. Baiklah, saya di sini menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan artikel tersebut. Yang pertama, bab 3, batik menjadi dua sisi mata pisau untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tanggal 2 Oktober 2009 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari ini, UNESCO mengakui batik sebagai warisan manusia, budaya, lisan, dan berhak benda yang khas Indonesia. Referensinya Kusumawati M, Rahmadianti E, Sianita MM, tahun 2021. Judulnya Bab 3, batik menjadi dua sisi mata pisau untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Topiknya kimia hijau dan remediasi air, penelitian dan aplikasi, halaman 59-97, penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 2. Bab 23, keamanan narkoba di Indonesia. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan keamanan obat pengobatan di Indonesia, menyoroti praktik saat ini, melaporkan tantangan, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini. Referensinya penulisnya Al-Warafi YM, tahun 2020. Judulnya Bab 23, keamanan obat di Indonesia. Topiknya keamanan obat di negara berkembang, halaman 279-285. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 3.8 Ganja di pegunungan, sabu di laut, lanskap narkoba pedesaan di Aceh, Indonesia. Citra obat-obatan yang kita miliki, terutama obat sintetik generasi terbaru, sering dikaitkan dengan perkotaan, tempat-tempat mewah, dan hiburan serta lokasi terpencil di kota metropolitan dan perbatasan. Referensinya penulisnya Fitnarto S, tahun 2020. Judulnya 8 Ganja di Pegunungan Sabu di Laut, lanskap narkoba pedesaan di Aceh, Indonesia. Topiknya hidup dengan narkoba, halaman 109-123. Penerbitnya STE dan DOI-nya sebagai berikut. 4. Bab 1, perspektif sistem pangan, tentang ketahanan pangan dan gizi di Australia, Indonesia, dan Vanuatu. Mencapai ketahanan pangan dan gizi untuk semua adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Referensinya Delotiwe Lestari E. Pukaka, tahun 2018. Judulnya Bab 1, perspektif sistem pangan, tentang ketahanan pangan dan gizi di Australia, Indonesia, dan Vanuatu. Topiknya kemajuan dalam ketahanan dan berkelanjutan pangan, halaman 1-51. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 5. Bab 8, pendudukan Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia. Kolonisasi Asia Tenggara dan Australia merupakan penyebaran terus-menerus sepanjang homonimi dari Afrika. Pertama mempengaruhi Homo erectus sekitar 2 tahun yang lalu dan kemudian Homo sapiens. Referensinya Herrera R.J. Batman R.J. tahun 2018. Judulnya Bab 8, pendudukan Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia. Topiknya DNA leluhur, asal-usul manusia, dan migrasi, halaman 257-309. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 6. Bab 30, penerapan analisis bahaya seismik neodeterministik di Sumatera. Karya ini adalah tentang penerapan metodologi penilaian bahaya seismik neodeterministik atau NDSA. Referensinya Irwandi I, tahun 2022. Judulnya Bab 30, penerapan analisis bahaya seismik neodeterministik di Sumatera. Topiknya gempa bumi dan infrastruktur berkelanjutan, halaman 601-615.
Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. Bab 7 Bab 4 biomimik endofit jamur dari tanaman tropis dan rumput laut untuk penemuan obat. Endofit jamur ditemukan di jaringan atau di antara sel tumbuhan hidup. Endofit ini melindungi inangnya dengan memproduksi metabolit sekunder yang dapat melawan patogen dan herbivora. Referensinya, penulisnya Cruz TEED, Nata THIR, Apurio CCS, et al. Tahun 2020. Judulnya Bab 4 Biomimik endofit jamur dari tanaman tropis dan rumput laut untuk penemuan obat. Topiknya keanekaragaman hayati dan biomedis, halaman 51-62. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 8. Bab 16 Peran dan dampak bioetanol dan biodiesel terhadap mitigasi perubahan iklim. Kekhawatiran global tentang perubahan iklim telah menyebabkan penelitian ilmiah dan pengenalan kebijakan pemerintah untuk menunda atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Referensinya, penulisnya Letty LAJ, Sydney ED, Carvalho JCD et al. Tahun 2022. Judulnya sebagai berikut. Topiknya mengenai biomasa, biofuel, biokimia, halaman 33-400. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 9. Bab 21 Tsunami Asia dan industri pariwisata, dampak dan pemulihan. Dalam bab ini, salah satu bencana alam paling dahsyat dan mematikan dalam sejarah baru ini, Tsunami Asia tahun 2004. Referensinya Jaya Singhe M, Selvanathan S, Selvanathan EA tahun 2021. Judulnya Bab 21 Tsunami Asia dan industri pariwisata, dampak dan pemulihan. Topiknya dampak ekonomi dari bencana alam, halaman 335-358. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 10. Bab 8 Singa dan Harimau LCC di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah rumah bagi salah satu sektor penerbangan anggaran terbesar dengan maskapai berbiaya rendah atau LCC. Referensinya, penulisnya Bowen J. tahun 2019. Judulnya Bab 8 Singa dan Harimau LCC di Asia Tenggara. Topiknya maskapai berbiaya rendah di negara berkembang, halaman 161-195. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 11. Bab 2 Kontribusi bisnis untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana perekonomian berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dalam beberapa tahun pertama setelah tujuan tersebut dideklarasikan pada akhir tahun 2015. Referensinya Gunawan J. tahun 2021. Judulnya Bab 2 Kontribusi bisnis untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Topiknya metode dalam ilmu keberlanjutan, halaman 13-26. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 12. Bab 21 Respon kebijakan terhadap polusi plastik di Asia, ringkasan analisis kesenjangan regional. 8 dari 20 sumber utama sampah laut dunia berasal dari Asia, Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Taiwan, Malaysia, dan India, menurut Jambek et al. Tahun 2015. Referensi Alkenji L, Benson M, Hartaye et al. Tahun 2020. Judulnya Bab 21 Respon kebijakan terhadap polusi plastik di Asia, ringkasan analisis kesenjangan regional. Topiknya sampah plastik dan daur ulang, halaman 531-567. Penerbitnya Academic Press dan DOI sebagai berikut. 13. Bab 7 Debrominasi biota di media berair. Pada abad terakhir, para ilmuwan terutama
Minion AR Mitoma Y Simon C tahun 2021. Judulnya bab 7 Dekontaminasi biota di media berair. Topiknya pengelolaan air limbah, halaman 137 sampai 185. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 14. 12 pendekatan vermikomposting dan biokonversi menuju pemanfaatan berkelanjutan limbah pabrik kelapa sawit. Karena peningkatan pesawat populasi dunia, produksi pangan meningkat pesat dan timbulnya sampah juga meningkat pesat. Referensinya penulisnya Rifani PS, Gadet HM, Dominius G tahun 2022. Judulnya 12 pendekatan vermikomposting dan biokonversi menuju pemanfaatan berkelanjutan limbah pabrik kelapa sawit. Topiknya pengelolaan sampah organik. Lanjutan halaman 193 sampai 205. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 15. Bab 37 Hubungan manusia, alam, dan hidup 2 dekade penelitian dalam pengelolaan pesisir dan laut. Bab ini dimulai dengan hubungan timbal balik antara manusia dan alam, dan pendekatan yang berubah terhadap pengelolaan pesisir dan laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Referensinya Glaser B tahun 2019. Judulnya bab 37 Hubungan manusia, alam, dan hidup 2 dekade penelitian dalam pengelolaan pesisir dan laut. Topiknya pesisir dan muara, halaman 641 sampai 659. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 16. Bab 6 Dampak COVID-19 pada rantai pasokan perikanan laut. Studi kasus Malaysia. Kasus COVID-19 saat ini dikonfirmasi di semua negara di dunia, dan untuk memperlambat penyebaran virus, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta negara-negara yang terinfeksi untuk mengambil beberapa tindakan penahan dan pengendalian. Referensinya penulisnya Hasim ZH Azra MN Nur NIM et al. Tahun 2021. Judulnya bab 6 Dampak COVID-19 pada rantai pasokan perikanan laut, studi kasus Malaysia. Topiknya kemajuan dalam ketahanan dan keberlanjutan pangan, halaman 169 sampai 210. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 17. Langsat Lansium domesticum. Lansium domesticum tumbuh secara alami di Asia Barat dan Asia Tenggara. Ia dibudidayakan di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Referensinya Tetschaputziform C tahun 2018. Judulnya Langsat Lansium domesticum. Topiknya buah eksotis, halaman 279 sampai 283. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 18. Bab 2 Leluhur dari leluhur. Bab ini menjelaskan penyebaran awal hominini dari Afrika dan di mana bukti ditemukan. Referensinya WebS tahun 2018. Bab 2 Leluhur dari leluhur. Topiknya dibuat di Afrika, halaman 21 sampai 73. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 19. Bab 16 Sorben untuk menghilangkan antibiotik. Bab ini terfokus pada penelitian terbaru dan ulasan data tentang penggunaan adsorben untuk menghilangkan antibiotik dari kompartemen lingkungan. Referensi penulisnya Delgado AM, San Giorgio NJF, Calvino DF et al. Tahun 2021. Judulnya bab 16 sorben untuk menghilangkan antibiotik. Topiknya beban sorben untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, halaman 417 sampai 433. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 20. Bab 8 Kesimpulan refleksi. Ada bukti bahwa gaji tahunan rata-rata karyawan manufaktur telah berlipat ganda dalam dekade terakhir. Referensi Cinte Rowley C tahun 2018. Bab 8 Kesimpulan refleksi. Topiknya masa depan manufaktur Cina tahun
halaman 217-220. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 21. Bab 5 Praktik dan Perspektif Terbaik WTE di Asia. Negara-negara Asia merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang siap menggemparkan dunia. Referensinya Mani SK tahun 2020. Judulnya Bab 5 Praktik dan Perspektif Terbaik WTA di Asia. Topiknya Konversi energi limbah padat kota di negara berkembang, halaman 147-184. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 22. Bab 5 Pengaruh tekanan fluida pada deformasi. Analisis gunung lumpur fusi. Diskusi ilmiah bisa menjadi media arus utama, misalnya saat terjadi bencana alam atau ulah manusia. Referensinya Fagereha PFG tahun 2019. Judulnya Bab 5 Pengaruh tekanan fluida pada deformasi, analisis gunung lumpur fusi. Topiknya Perkembangan geologi, struktural, dan tektonik, halaman 67-74. Dan penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 23. Bab 13 Penerimaan publik terhadap makanan GM Perspektif Global tahun 1999-2019. Pengenalan makanan rekayasa genetik ke pasar pada tahun 1994 telah memicu perdebatan publik dan kontroversi mengenai penggunaan, manfaat, risiko, keamanan lingkungan dan kesehatan, dan keterbatasan. Referensinya Sikorade Orzinski tahun 2021. Judulnya Bab 13 Penerimaan publik terhadap makanan GM Perspektif Global tahun 1999 sampai 2019. Topiknya isu-isu kebijakan pada tanaman rekayasa genetik, halaman 293-315. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 24. Bab 38 Mendukung konservasi terenggiling melalui pariwisata. Kemungkinan ekowisata Pangorin masih sangat belum tereksplorasi. Referensinya Mimin ed. Hausman A. tahun 2020. Judulnya Bab 38 Mendukung konservasi terenggiling melalui pariwisata. Topiknya terenggiling, halaman 597-606. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 25. Bab 11 Hukum, Peraturan, Pedoman, dan Prinsip yang berkaitan dengan hewan laboratorium di Asia Tenggara. Dalam artikel ini, undang-undang, peraturan, kebijakan, dan kebijakan terkini terkait hewan yang digunakan dalam penelitian, pendidikan, dan pengujian di beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Referensinya Gekaya Jamil M. Grand R. Dakunha et al. Tahun 2018. Judulnya Bab 11 Hukum, Peraturan, Pedoman, dan Prinsip yang berkaitan dengan hewan laboratorium di Asia Tenggara. Topiknya mengenai hewan laboratorium edisi kedua, halaman 319-373. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 26. Bab 6 Aplikasi terbaru dari teknologi spons jantung aliran bawah untuk pengolahan air limbah terdesentralisasi. Teknologi Downflow Air Spong atau DHS ditemukan oleh peneliti Jepang pada akhir 1990-an untuk mengatasi kekurangan instalasi pengolahan air limbah tradisional, terutama dalam hal biaya konstruksi dan operasional. Referensinya Nas M. Atiyah M. Ezaha et al. Tahun 2022. Judulnya Bab 6 Aplikasi terbaru dari teknologi spons jantung aliran bawah untuk pengolahan air limbah terdesentralisasi. Topiknya teknologi hemat biaya untuk pengolahan limbah padat dan air limbah, halaman 59-67. Penerbitnya Elsevier dan DOI sebagai berikut. 27. Bab 4 Penggambaran perspektif heuristik dalam realitas virtual. Virtual reality atau VR juga dikenal sebagai lingkungan virtual. Liputan media yang luas akhir-akhir ini telah membantu VR mendapatkan
dengan cepat. Referensinya Patnaik M. Adrian A.M. tahun 2022. Judulnya Bab 4 Penggambaran Perspektif Heuristik dalam Realitas Virtual. Topiknya kecerdasan data besar kognitif dengan pendekatan meta-heuristik. Halaman 101-116. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 28. Bab 33 Regulasi Makanan Fungsional di negara-negara Asia tertentu di lingkar Pasifik. Penyakit kronis terkait diet seperti penyakit arteri koroner dan diabetes meningkat di negara-negara Asia Pasifik. Referensinya Zalistowski J. tahun 2019. Judulnya Bab 33 Regulasi Makanan Fungsional di Negara-negara Asia tertentu di lingkar Pasifik. Topiknya peraturan pangan, nutraceutikal dan fungsional di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Edisi ketiga halaman 523-560. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 29, 19, kebijakan dan aspek lingkungan dan biomasa kelapa sawit. Pada tahun 2011, kebijakan larangan deforestasi, gambut dan eksploitasi atau NDPE diperkenalkan dengan tujuan mengembangkan industri kelapa sawit yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Referensinya Yulis R.A. Sapwan S.L. Ibrahim M.S. et al. Tahun 2022. Judulnya 19 Kebijakan dan Aspek Lingkungan dari Biomasa Kelapa Sawit. Topiknya biomasa kelapa sawit untuk panel komposit. Halaman 339-351. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 30. Bab 11 Tata kelola sistem pengawasan air limbah untuk meminimalkan dampak COVID-19 dan epidemi di masa depan, kasus di seluruh Asia Pasifik. Bab ini menjelaskan status dan tantangan terkini terkait tata kelola sistem pengelolaan air limbah untuk COVID-19. Referensinya, penulisnya Takeda et al. Tahun 2021. Judulnya Bab 11 Tata kelola sistem pengawasan air limbah untuk meminimalkan dampak COVID-19 dan epidemi di masa depan, kasus di seluruh Asia Pasifik. Topiknya ketahanan lingkungan dan transformasi di masa COVID-19, halaman 115-126. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 31. Bab 19 Aktivitas manusia dan hilangnya habitat, penghancuran, fragmentasi, dan degradasi. Manusia mempengaruhi habitat alami mereka melalui berbagai kegiatan, termasuk deforestasi, urbanisasi, jalan raya, sektor energi. Referensinya Skanes C.J. tahun 2018. Judulnya Bab 19 Aktivitas Manusia dan Hilangnya Habitat, Penghancuran, Fragmentasi, dan Degradasi. Topiknya Masyarakat, Hewan, dan Manusia, halaman 451-482. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 32. 6. Geolocated sebagai sarana mengamati peristiwa alam ekstrim. Spesifik pertama, dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah menunjukkan minat yang meningkat pada informasi dari jejak digital. Referensinya Javaliere C. Davoine P.A. Lutov C. et al. Tahun 2020. Judulnya 6 tweet geolocated sebagai sarana mengamati peristiwa alam ekstrim. Spesifik pertama. Topiknya mobilitas dalam menghadapi peristiwa hidrometeorologi ekstrim 2, halaman 149-175. Penerbitnya ISTE dan DOI-nya sebagai berikut. 33. Bab 2 Peran mikroorganisme dalam produksi kecap. Kecap asin adalah bumbu asin yang biasa digunakan di Asia Timur dan terbuat dari kedelai yang mengandung jumlah gandum yang berbeda atau tanpa gandum sama sekali. Referensinya penulisnya Otole Deka tahun 2019. Judulnya Bab 2 Peran mikroorganisme dalam produksi kecap. Topiknya
Topiknya kemajuan dalam mikrobiologi terapan, halaman 45-113. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 34 Bab 4 Peran Institusi Pendidikan Tinggi terhadap peringatan dini multibahaya yang efektif di Asia. Bencana pesisir memiliki implikasi yang signifikan bagi kehidupan dan ekonomi di seluruh dunia. Referensinya, penulisnya Hemak Chandraka, HR, Amaratunga D. tahun 2021. Judulnya Bab 4 Peran Institusi Pendidikan Tinggi terhadap peringatan dini multibahaya yang efektif di Asia. Topiknya memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana. Halaman 27-46. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 35 Bab 6 Pendekatan Masyarakat terhadap Ketahanan Bencana. Pandemi virus corona baru saat ini telah muncul sebagai bencana terburuk di dunia dalam sejarah dan sifatnya masih kontroversial. Referensi Sarma S. Tumarti, Sarici, tahun 2022. Judulnya Bab 6 Pendekatan Masyarakat terhadap Ketahanan Bencana. Topiknya model data kognitif untuk lingkungan berkelanjutan. Halaman 125-161. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 36 Bab 1 Diet berat, diet barat dan risiko penyakit tidak menular. DKD Pangan PBB 2016 sampai 2025 akan mencakup pencegahan malnutrisi karena kekurangan zat gizi, mikro, dan kelebihan berat badan atau obesitas untuk mengurangi beban penyakit. Referensinya Sedako J. Takahashite, Shikerbe et al. Tahun 2022. Judulnya Bab 1 Diet Barat dan Risiko Penyakit Tidak Menular. Topiknya mengenai pangan fungsional dan nutraseutikal pada penyakit metabolik dan tidak menular. Halaman 3-21. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 37 Bab 26 Gerakan Senasi Sri Lanka mengejar tatanan sosial melalui kepemimpinan, visi, dan inovasi yang kooperatif. Gerakan Senasi lahir dari visinya. Referensi Pulus R. tahun 2020. Judulnya Bab 26 Gerakan Senasi Sri Lanka mengejar tatanan sosial melalui kepemimpinan, visi, dan inovasi yang kooperatif. Topiknya membangunkan potensi koperasi Asia Pasifik. Halaman 283-295. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 38 Bab 7 Ubi jalar sebagai tanaman bioenergi untuk produksi etanol, bahan bakar, perspektif, dan tantangan. Ubi jalar merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Referensinya Lahareo C. Ferrari MD tahun 2019. Judulnya Bab 7 Ubi jalar sebagai tanaman bioenergi untuk memproduksi etanol, bahan bakar, perspektif, dan tantangan. Topiknya produksi bioetanol dari tanaman pangan. Halaman 115-147. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 39 Bab 10 Keselamatan Pasien. Keselamatan pasien adalah dasar dari sistem perawatan kesehatan. Referensinya Paul S. Saikia A. Machihi et al. Tahun 2022. Judulnya Bab 10 Keselamatan Pasien. Topiknya pengantar instrumentasi biomedis dan aplikasinya. Halaman 399-446. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 40 Bab 6 Sidik jari hidrokarbon minyak bumi di Malaysia menggunakan teknik forensik lingkungan. Tinjauan data lapangan 20 tahun. Semenanjung Malaysia telah mengalami industrialisasi, motorisasi, dan urbanisasi yang cepat selama beberapa dekade terakhir yang mengarah pada pelepasan petroleum hidrokarbon atau PHC ke lingkungan. Referensi Zakaria R.E. Bongjelu Faizadevi tahun 2018. Judulnya
Bab 16 sidik jari hidrokarbon minyak bumi di Malaysia menggunakan teknik forensik lingkungan. Tinjauan data lapangan 20 tahun. Topiknya studi kasus forensik lingkungan tumpahan minyak halaman 345 sampai 372. Penerbitnya Butterworth Heinemann dan DLI-nya sebagai berikut. Bab 41 Bab 11 Pertimbangan khusus manajemen bencana internasional menjadi lebih beragam, mencakup bidang keahlian teknis baru yang secara tradisional dianggap tidak terkait dengan praktik. Referensinya Coppola DP tahun 2020. Judulnya Bab 11 Pertimbangan khusus. Topiknya pengantar manajemen bencana internasional edisi keempat halaman 805 sampai 841. Penerbitnya Butterworth Heinemann dan DOI-nya sebagai berikut. 42. Produksi enzim fibrinolitik selama produksi makanan. Enzim fibrinolitik F adalah peptidase yang memecah jaringan fibrin dari trombus, agen penyebab utama penyakit kardiovaskular. Referensinya Ali A.M. Bakitseti SCD Gulo M. et al. Tahun 2022. Judulnya 7 produksi enzim fibrinolitik selama produksi makanan. Topiknya perkembangan bioteknologi dan bioteknologi saat ini. Halaman 157 sampai 187. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 43 Bab 17 Potensi burung tikus untuk memuliakan drainase asam tambang yang tercemar besi dengan menggunakan lahan basah buatan. Berikut isi bukunya. Referensinya Prihatini NS Soemarno tahun 2021. Judulnya Bab 17 Potensi burung tikus untuk memuliakan drainase asam tambang yang tercemar besi dengan menggunakan lahan basah buatan. Penerbit topiknya fitorestorasi situs pertambangan dan pengobaran minyak yang terbengkalai. Halaman 409 sampai 438. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 44 Bab 6 Ketahanan Transportasi Perspektif Internasional. Bab ini menyajikan pelajaran dan strategi untuk meningkatkan ketahanan sistem transportasi berdasarkan survei bencana baru-baru ini di seluruh dunia. Referensi Rene J.L. Wolfson D. Pande A. et al. Tahun 2022. Judulnya Bab 6 Ketahanan Transportasi Perspektif Internasional. Topiknya menciptakan sistem transportasi yang tangguh. Halaman 99 sampai 126. Penerbitnya Elsevier dan DOI-nya sebagai berikut. 14 Boosting Deco hubungan advokasi lokal dan internasional untuk mengakhiri impor kulit penyu Jepang. Bab ini menggambarkan kemenangan besar konservasi. Referensinya Donnelly M. tahun 2021. Judulnya sebagai berikut. Topiknya mengenai penelitian dan konservasi penyu halaman 133 sampai 139. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 46 pengendalian biologis patogen hutan, kisah sukses dan tantangan. Jika ekosistem hutan meliputi makanan, kayu skala besar, hasil hutan bukan kayu siklus geokimia. Referensinya Bose R. Saini A. Bancel M. et al. Tahun 2022. Judulnya 6 pengendalian biologis patogen hutan, kisah sukses dan tantangan. Topiknya mengenai tren mikrobiologi terapan untuk ekonomi berkelanjutan. Halaman 155 sampai 184. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 47 Bab 2 Pengaruh data besar dalam pariwisata pintar. Berikut isi dari buku tersebut. Referensinya Sunang Garte, Hanumangkaharu R.
Signus GM et al. Tahun 2020. Judulnya bab 2 pengaruh data besar dalam pariwisata cerdas. Topiknya kecerdasan komputasi hibrida. Halaman 25-47. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. 48 Bab 8 sel punca pluripoten yang diinduksi. Sel punca pulpa-gigi yang diturunkan aplikasi masa depan dalam pengobatan regeneratif. Sel punca pluripoten terinduksi IPSCS dianggap sebagai salah satu sumber sel punca terbaik untuk pengobatan regeneratif karena pluripotensinya dan penggunaannya tidak terbantahkan. Referensinya HQN Kasim MHA Sesilawati P. et al. Tahun 2022. Judulnya Bab 8 sel punca pluripoten yang diinduksi sel punca pulpa gigi yang diturunkan. Aplikasi masa depan dalam pengobatan regeneratif. Topiknya progenitor turunan IPSC. Halaman 177-200. Penerbitnya Academic Press dan DOI sebagai berikut. 49 Bab 1 Pendahuluan. Perkembangan peradaban manusia sama dengan cara memenuhi kebutuhan energinya. Referensinya penulisnya Islam NR tahun 2022. Judulnya Bab 1 Pendahuluan. Topiknya mengenai pengembangan waduk. Halaman 1-51. Penerbitnya Group Profesional dan DOI-nya sebagai berikut. 59 Tencent raksasa teknologi inovatif. Meskipun relatif tidak dikenal di luar negaranya sendiri, Tencent termasuk di antara 5 perusahaan internet paling bernilai di dunia. Referensinya Casanova L. Nirous A. tahun 2020. Judulnya 9 Tencent raksasa teknologi inovatif. Topiknya era multinasional Cina. Halaman 179-202. Penerbitnya Academic Press dan DOI-nya sebagai berikut. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.